Oke, nanti Bu Dorsita kan kalau udah curhat kan lupa waktu, lupa ngerem gitu ya. Lupa ngerem. Jadi diberikan kepada saya untuk berbicara juga, Bu. Oke. Jangan dikeluarkan semuanya dulu. Jadi apa namanya? Sabar Bu, ditahan dikit, Tanpa saya dikit. bertanya sudah disebutin rencananya, padahal saya belum bertanya rencana gitu. Jadi coachnya kebingungan mau mengulang pertanyaan. Udah disebutin semua. Oke. Ya, Pak Abadi. Siap? Siap. Oke. Salam guru penggerak. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kami dari calon guru penggerak angkatan kelima akan melakukan demonstrasi atau praktek pelaksanaan coaching. Hari ini pelaksanaan coaching akan dilakukan oleh saya sendiri selaku pengamat, kemudian Ibu Irmawani Lumbangaol sebagai coach, dan Ibu Dorsita Nurlima Gultom itu sebagai coaching. Kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach adalah pertama, kehadiran penuh waktu. Kedua, mendengarkan secara baik dan aktif. Dan yang ketiga, seorang coach akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pada alur coaching ini kita akan menggunakan alur tirta. Demikianlah sesi demonstrasi yang akan dilakukan oleh kami dari calon guru penggerak angkatan kelima. Saya persilakan kepada Ibu Irmawani Lumbangaol sebagai coach dan juga selaku kepala sekolah, dan juga kepada Ibu Dorsita. Silakan. Selamat sore Bu Irma. Selamat sore Bu Dorsita, apa kabar hari ini? Baik. Maaf Bu Irma, boleh mengganggu, menyita waktunya sebentar untuk berdiskusi. Oh iya, silakan Bu Dorsita. Apa nih yang mau kita bicarakan pada sore hari ini, Bu? Ini Bu, saya lagi bingung nih kalau ngajar di kelas 4, karena kebetulan saya masih baru mengajar SD, jadi bingung pelajaran matematikanya anak-anak ini ada 30 orang, 6 orang susah untuk perkalian, padahal teman-temannya sudah bisa sampai perkalian 10, bahkan bagi-bagi. Ini anak yang 6 orang ini udah disuruh hafal, tetap aja nggak bisa, masih perkalian 2 dan 3, masih muda Bu. Tapi bingung saya dengan cara apa untuk mengajari anak ini. Oke, jadi di kelas Bu Dorsita itu ada 30 anak, namun ada 6 orang anak yang belum bisa perkalian, bahkan perkalian 2 pun belum bisa. Kira-kira sejauh ini apa yang sudah Bu Dorsita lakukan terhadap 6 orang anak ini? Saya sudah melakukan, saya suruh menghafal, maju ke depan, tapi masih tetap di saat istirahat, ini anak saya taruh di pojok literasi di dalam kelas, saya ajarin satu persatu, tetap aja tidak ada perubahannya. Yang ketiga, ini anak akhirnya karena udah saya buat seperti itu berbagai cara, saya panggil orang tuanya, karena kebetulan kalau di SD itu wali kelas yaitu yang ngajar di kelas itu juga, kalau di SD itu wali kelasnya. Saya panggil orang tuanya untuk bagaimana cara mengajari anaknya, diajarin di rumah supaya bisa perkalian gitu Bu. Masih tetap aja nggak bisa-bisa Bu. Jadi Bu Dorsita udah melakukan banyak hal ternyata ya, namun belum ada hasil. Udah mengulang, udah menyampaikan kepada orang tua, udah minta tolong sama wali kelas, namun belum ada hasil. Nah, kira-kira apa rencana Bu Dorsita nih untuk langkah selanjutnya supaya anak ini bisa perkalian, Bu?
Rencana saya sih ada, Bu. Anak apa namanya, dia mungkin kalau orang tuanya yang nyuruh gak mau, udah sama wali kelasnya gak bisa juga, mungkin sama rekan sebayanya, teman kompaknya yang ada di situ yang sudah bisa matematika, yang bisa perkalian, tutor sebaya maksudnya, Bu. Siapa tahu bisa untuk mengajari temannya gitu. Selain Yang kedua, Bu, melakukan permainan. Kalau misalnya dia kalau masuk ke sekolah bisa dulu melakukan permainan dengan temannya yang ada di kelas, siapa yang duluan melakukan permainan dengan menggunakan jari. Kalau bisa masuk dulu, nanti kalau pulang itu juga, kalau mau pulang melakukan permainan juga, biar bisa, kalau mau pulang harus bisa dulu permainannya gitu, Bu. Yang ketiga, nih anak nih kalau saya lihat kalau udah pulang nih update status mulu, Bu, tentang TikTok. Dia nyanyi, goyang-goyang. Kayaknya nih, Bu, dengan bentuk kayak gini bisa nih anak saya buat boleh dengan menggunakan TikTok, hafalannya nyanyi-nyanyi 1 kali 1. Pokoknya pakai TikTok deh, Bu. Jadi mungkin anak ini bisa hafal itu. Saya yakin bisa ini anak ini, Bu. Itu, Bu. Oke, jadi ada 3 rencana yang akan Bu Dorsita lakukan, yaitu tutor sebaya, melakukan permainan ketika masuk dan pulang sekolah, dan yang ketiga dengan TikTok. Oke, kira-kira dari 3 rencana ini yang mana duluan Bu Dorsita lakukan? Apakah sekaligus ketiganya atau mau yang mana dulu nih prioritas Bu Dorsita? Prioritasnya kayaknya karena ke hobinya anak ini TikTokan melulu, TikTok dulu deh, Bu. Oke, nah TikTok dulu nanti. Dalam rencana TikTok ini apa yang akan Bu Dorsita persiapkan? Rencana saya, Bu, masa persiapkan itu briefing dulu dengan murid-murid yang ada di situ. Nanti kalau melakukan TikTok ini semuanya posisinya seperti ini, jangan mengganggu yang lain, jangan suaranya kenceng-kenceng. Yang kedua, saya mau pakai dengan speaker atau musik gitu, Bu, supaya mendukung dia. Boleh dia sesuka hatinya menyanyi, tapi tentang dalam ranah perkalian ini gitu, Bu. Oke, dalam melakukan aksi ini kira-kira Bu Dorsita butuh bantuan nggak dari teman-teman atau dari siapa gitu? Siapa yang perlu membantu Bu Dorsita supaya rencana ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, Bu, ada, Bu, yang mau bantu saya, terutama dari karena kebetulan kan, Bu, ruangan saya itu satu dinding dengan 3A dengan 4B. Nanti saya takut ini menjadi masalah mengganggu buat mereka dengan suara musik itu gitu loh, Bu. Saya butuh bantuan dari masing-masing kelas yang berdempetan dengan saya. Saya minta izin, Bu, ada sosialisasi dari Ibu ke wali kelas 3B dengan 4B gitu, Bu. Supaya jangan mengganggu. Oke, sebentar ya, anak saya berisik, saya diamin sebentar. Nanti diingatin Pak Abadi direkam. Dimatiin nggak rekamannya itu? Karena kalau ulang-ulang pusing. Ulang-ulang terus capek, Bu. Iya, pusing. Main peta umpet deh. Benar-benar anakku itu nggak bisa diem. Main peta umpet dah. Oke, sampai dari pertanyaan terakhir ya, nanti saya cut. Ya, dari pertanyaan bantuan, butuh bantuan ya. Rekaman ini direkam.
dari enggak, rekamannya lanjut terus kok. Oke, jadi Bu Dorsita dalam melancarkan rencana ini, kira-kira Bu Dorsita itu butuh bantuan dari siapa aja atau siapa yang perlu membantu Bu Dorsita supaya rencana ini berjalan dengan lancar? Yang pertama, rekan sejawat, karena kan mengganggu dari depan yang berdekatan tadi dengan kelas-kelas yang lain. Boleh membantu saya dan mengerti saya apa yang mau saya lakukan di dalam kelas itu. Mohon dimaklumin kalau ada keributan. Minta izin ya Bu ya. Yang kedua, anak-anak murid juga yang rekan sejawatnya, teman-teman sebayanya dari anak tersebut. Yang ketiga, bantuan dari orang tua murid supaya dengan model seperti ini, TikTok ini dilakukan di rumah, baik mata pelajaran apapun boleh gitu Bu. Terkhusus bantuan dari ibu kepala sekolah untuk saya supaya terrealisasi apa yang mau saya buat gitu. Oke, selain dari teman sejawat, dari orang tua, dari saya, apa yang bisa saya lakukan Bu Dorsita supaya Bu Dorsita ini bisa melancarkan rencana ini? Itu Bu, mohon untuk wali kelas yang tadi yang berdempetan dengan kelas saya 3A dengan 3B, kalau mungkin saya ngomong kan mereka mungkin nggak terima gitu loh. Kalau ibu sebagai atasan mungkin langsung bisa gitu untuk sosialisasi kepada guru-guru yang nanti yang mengganggu mereka dalam proses tindakan saya gitu Bu. Oke, baik. Kalau itu akan saya segera menyampaikan kepada wali kelas 3A supaya bisa memaklumin kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Dorsita. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih Bu, kira-kira setelah Bu Dorsita melakukan aksi ini, tingkat keberhasilannya itu kepada anak seberapa besar ukurannya Bu? Apakah antara rentang 1 sampai 10 kira-kira berapa ya Bu? Kalau ukuran keberhasilannya kayaknya Bu, kalau boleh nilai 10 kali Bu, karena ini anak suka TikTok, pasti bisa deh, yakin deh bisa gitu Bu. Oke, Segala mata pelajaran apapun boleh di TikTokin gitu Bu. Oke, luar biasa Bu idenya ya. Jadi saya sangat berharap nih, saya jadi tidak sabar menunggu Bu Dorsita melakukan aksi ini. Jadi saya mohon ketika Bu Dorsita selesai melakukan praktik ini, berbagi praktik baik Bu dengan saya nanti juga kepada teman-teman guru lainnya gitu ya Bu ya. Iya Bu, segera nanti saya akan datang lagi ke Ibu untuk ngobrol-ngobrol lagi Bu. Terima kasih Bu. Oke Bu. Oke, dari saya, apakah ada lagi yang Ibu Dorsita mau sampaikan? Nggak ada lagi Bu, soalnya di dalam kelas itu kalau seperti itu saya lakukan sudah terselesaikan kayaknya. Tapi untuk hari ini saya sudah lega dengan boleh berdiskusi dengan Ibu, sudah ada solusi untuk masalah saya hari ini gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, jadi Bu Dorsita mengalami hal permasalahan ada 6 orang anak yang kurang mampu dalam perkalian, namun dengan ide brilian dari Bu Dorsita akan melakukan cara pembelajaran TikTok nih. Ini baru pertama kali nih Bu, ini sangat luar biasa apabila Ibu praktekkan. Jadi dengan melakukan strategi ini, Bu Dorsita yakin bahwa anak ini mampu menghafal perkalian. Jadi kami sangat berterima kasih nih Bu. Sebagai atasan saya sangat mendukung apa yang dilakukan Bu Dorsita demi kebaikan murid-murid kita. Oke, terima kasih Bu Dorsita atas sharing idenya yang sangat luar biasa. Oke, saya tunggu kabar baiknya untuk praktik baiknya nanti. Ya Bu, terima kasih Ibu atas semuanya. Selamat sore Ibu. Terima kasih Bu Dorsita, selamat sore. Demikianlah demonstrasi coaching yang dilakukan oleh Bu Irmawani Lumbandol sebagai coach dan juga Ibu Dorsita Nurlima Lutom sebagai coachee. Apa yang dilakukan oleh
Ibu Irma sebagai coach telah memberikan perhatian yang penuh sebagai bentuk bukti daripada kehadiran penuh si coach kepada coachee. Kemudian Ibu Irma juga telah memberikan waktu untuk konsentrasi mendengarkan segala bentuk cerita permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Sebaliknya, coachee juga menyampaikan permasalahan itu secara detail. Terus sebagai coach, Bu Irma telah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot yang mendorong Bu Dorsita atau coachee itu menyampaikan atau berpikir menemukan langkah-langkah solusinya sendiri. Nah, dalam permasalahan anak-anak belum bisa perkalian yang dihadapi oleh Bu Dorsita, apalagi perkaliannya masih dalam level bawah, kata Bu Dorsita tadi, 2 kali 2 aja belum bisa. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bu Dorsita, yaitu dengan langkah-langkah menghafal, pendekatan individu, dan kerjasama orang tua adalah langkah-langkah yang sudah baik. Namun di tengah jalan masih ada permasalahan di mana beberapa anak masih belum juga menyelesaikan itu. Maka ada ide brilian, ide baik dari Bu Dorsita yang dia sampaikan melalui jawaban pertanyaan pemantik dari coach, yaitu Bu Dorsita ingin membuat tutor sebaya atau melakukan tutor sebaya kepada anak yang tadi level hafalan perkaliannya masih rendah, akan dibantu oleh teman sebayanya yang diharapkan akan sangat mudah ditangkap dari temannya tersebut. Kemudian melakukan permainan, dan yang paling menarik adalah menggunakan media sosial yaitu TikTok. Nah, prioritas yang akan dilakukan oleh Bu Dorsita tadi adalah akan menggunakan TikTok, di mana media ini memang sedang booming buat anak-anak sekarang. Kemudian yang terpenting adalah perlibatan atau kolaborasi antar guru yang akan dipandu oleh kepala sekolah, yaitu Ibu Ibawani, untuk menyampaikan ke teman-teman guru. Dan terakhir ditutup dengan pesan bahwa coachee setelah menyelesaikan tugas ini adalah berbagi praktek baik kepada rekan-rekan yang lainnya. Demikianlah praktek atau demonstrasi coaching yang dilakukan oleh CGP Angkatan Kelima. Selamat sore dan salam guru penggerak. Oke, saya cek dulu rekamannya. Aduh.